Umar bin Khattab adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Umar dikenal sebagai sahabat Nabi yang sangat tegas dan keras dalam menegakkan agama. Dan karena sifatnya itu, ia demikian ditakuti semua orang, bahkan setan dari kalangan jin maupun manusia takut kepadanya. Jika Umar menempuh sebuah jalan, maka setan atau jin yang melihatnya akan memilih lewat jalan lain yang tidak dilewati oleh Umar. Subhanallah, begitu tingginya wibawa dan sucinya hati Umar bin Khattab, sampai-sampai setan pun lari terbirit-birit begitu mendengar langkah kakinya. Lalu seperti apakah kisah lengkapnya? Jazirah Kisah bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara soal kisah sahabat Nabi, maka nama Umar bin Khattab adalah salah satu yang paling menarik diulas. Bukan hanya karena ia memang sebagai khalifah kedua dalam Islam dan salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, tapi karena sifatnya yang sangat pantas dijadikan pedoman bagi umat muslim. Baik, kita mulai kisahnya saat Umar bin Khattab masih muda. Tapi sebelum itu kami ingatkan, tonton video ini sampai selesai biar tidak salah paham. Umar bin Khattab dari keturunan yang mulia. Ia berasal dari suku Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada leluhur mereka yang kesembilan. Suku Quraisy dikenal sebagai klan Arab yang paling terhormat dan disegani di masa itu. Mereka adalah para saudagar pedagang kaya, penjaga Ka'bah, pengawas para peziarah, penyelenggara diplomasi, kesatria perang, sekaligus pemegang administrasi perdagangan dan peradilan orang-orang Arab. Adapun dari pihak Umar sendiri, jika klan Quraisy mengumumkan perang terhadap klan Arab manapun, Khattab bapak Umar radhiyallahu anhu selalu dipercaya menjadi komandan pasukan. Adapun kakek Umar, Nufail, adalah penggawa klan Quraisy yang terhormat dan kenal dengan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW sendiri. Diperkirakan Umar lahir sekitar 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah atau sekitar tahun 586 Masehi di Makkah. Sebagai kesatria perang, Khattab atau ayah Umar radhiyallahu anhu banyak mengajari anaknya berbagai macam tradisi khas Jazirah Arab, mulai dari mengembala ternak, memanah, memainkan pedang dan tombak, berburu, menunggang kuda, administrasi hingga baca tulis dan mazmur-mazmur leluhur. Baca tulis dan mengenal mazmur adalah tradisi yang sangat langka pada masa itu. Hal inilah yang kemudian menjadikan Umar salah satu orang tercerdas dan juru tulis terkemuka kala itu. Hingga pada tahun awal kenabian Muhammad, orang yang mampu baca tulis waktu itu bisa dihitung jari, tak lebih dari 14 atau 17 orang. Jika Umar mudah saja tergugah hatinya untuk memeluk Islam pada saat membaca surat Toha, bukanlah suatu yang janggal baginya karena ia juga dikenal piawai menggubah syair. Ia bahkan cakap menulis dan membaca syair. Di samping banyak menghafal juga syair-syair Arab terkenal, hingga ia dikenal sebagai kitab diwan berjalan. Karenanya ia juga sering diundang berpidato serta membacakan syair-syairnya di berbagai festival dan upacara. Dan tidak sampai di situ, di samping kemampuan akalnya, kemampuan fisik dan perawakan Umar bin Khattab juga tidak diragukan lagi. Bahkan banyak menjadi tema utama dalam mengulas kisah kehidupannya. Perawakan Umar yang tinggi, gagah, tegap, dan gempal, dan sorot matanya yang tajam menjadikan ia sebagai salah satu jawara gulat yang tangguh di Ukaz, sebuah gelanggang dan pasar ternama di masanya. Konon, Umar biasa pergi ke Ukaz untuk bergulat, adu balap kuda, dan beradu keindahan puisi. Ia selalu pulang dari Ukaz dengan membawa gelar jawara dan nama baik. Ketika beranjak dewasa, Umar mulai aktif berdagang. Bahkan ia sering pergi berdagang keluar semenanjung Arab seperti Persia, Syam, hingga Mesir. Dari aktivitas dagangnya inilah Umar tidak hanya memperoleh keuntungan materi, tapi juga banyak ilmu pengetahuan yang luar biasa, hingga ia mampu menguasai beberapa bahasa seperti Suryani, Ibrani, dan Persia.
Karena fisik yang menyatu dengan watak dan pengetahuannya inilah yang kemudian menjadikan Umar dipercaya sebagai juru diplomasi, utusan khusus dan duta besar orang Quraisy waktu itu. Dan jika klan Quraisy berseteru dengan klan Arab lainnya, maka Umarlah yang biasa ditunjuk jadi juru runding yang memperbaiki hubungan tersebut. Dari kecerdasan dan kedudukan Umar inilah akhirnya ia dijuluki dengan Abu Faiz. Abu Faiz sendiri memiliki arti orang yang punya kecerdasan. Umar bin Khattab juga menyandang gelar ini karena ia merupakan sosok yang cerdas dan berwawasan luas. Sampai di sini sahabat Jazirah Kisah sudah terbayang betapa berwibawanya Umar bin Khattab. Ia mahir hampir dalam segala hal, baik dari segi akal maupun fisik. Baik, sekarang kita masuk ke masa saat Rasulullah SAW mengumumkan misi kenabiannya. Saat itu Umar sudah berusia 27 tahun. Sebagai pembesar Quraisy, ia hampir sama dengan petinggi Quraisy lainnya, yang mana ia menganggap bahwa seruan Muhammad waktu itu adalah sesuatu yang menentang kepercayaan agama nenek moyang mereka. Muhammad dianggap tidak lebih sebagai dukun dan penyair gila yang sedang mencari sensasi dan popularitas. Maka tidak mengherankan jika di awal dakwah Rasulullah, Umar sangat membenci dan memusuhi Muhammad serta para pengikut barunya. Dan pada akhirnya kemarahan Umar memuncak kepada Rasulullah saat ia mengetahui beberapa kerabat dan budak perempuannya mengikuti seruan Muhammad dan memeluk Islam. Umar bin Khattab menilai bahwa kaum Quraisy saat itu tidak dalam keadaan damai, antara anak dan orang tua berpisah, tidak dalam satu keyakinan, antara budak dan tuannya disiksa dan menyiksa. Intinya hilang kedamaian di antara mereka. Ia merasa bahwa perpecahan antara kaum kafir Quraisy yang dialami waktu itu sumbernya dari satu orang, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebagai seorang yang berwatak keras dan teguh pada pendirian, begitu ia mengambil kesimpulan bahwa Muhammadlah biang dari segala masalah tersebut, maka seketika itu ia mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad harus dihabisi untuk mengembalikan kondisi kaum Quraisy seperti semula, pikir Umar. Hingga akhirnya keluarlah Umar, manusia yang bahkan jin pun tak mau jalan berpapasan dengannya, kata Rasulullah, dengan pedang kebanggaannya yang tergantung di pinggangnya, yang sudah siap siaga terhunus demi menghabisi manusia paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ia anggap sebagai sumber perpecahan kaum kafir Quraisy waktu itu. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan, ia pun keluar menuju tempat Rasulullah SAW dan beberapa sahabat beliau yang sedang berkumpul di salah satu rumah di Bukit Safa. Sahabat Nabi waktu itu berjumlah sekitar 40 orang, laki-laki dan perempuan. Ketika itu Rasulullah SAW berkumpul bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Bakar bin Abu Quhafah As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang hadir di rumah tersebut adalah sahabat-sahabat yang tetap tinggal bersama Rasulullah SAW di Makkah dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Di tengah jalan, Umar bin Khattab bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Inilah saat detik-detik masuk Islamnya Umar. Nuaim bin Abdullah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Mau pergi kemana engkau, wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku hendak pergi mencari Muhammad, orang yang keluar dari agama kita, yang memecah belah persatuan orang-orang Quraisy, yang menghapus mimpi-mimpi kita, melecehkan dan menghina agama kita untuk aku habisi dia." Nuaim bin Abdullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, engkau bodoh sekali bila bertindak demikian, wahai Umar. Apakah Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu hidup setelah engkau menghabisi Muhammad? Kenapa engkau tidak pulang kepada keluargamu dan meluruskan persoalan mereka?" Umar bin Khattab berkata, "Keluargaku yang mana?" Nuaim bin Abdullah berkata, "Ya, saudara iparmu yang juga saudara misanmu, Sa'id bin Zaid bin Amr dan Fatimah bin Khattab. Demi Allah, keduanya telah masuk Islam dan menganut agama Muhammad. Perhatikan dulu keduanya." Umar bin Khattab segera bergegas berbalik arah menuju
rumah saudarinya dan saudara iparnya. Ketika itu di rumah mereka berdua ada Khabbab bin Al-Arat yang sedang membacakan surah Thaha. Ketika mereka bertiga mendengar suara Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat bersembunyi di rumah kecil persembunyiannya atau di salah satu bagian rumah. Sedang Fatimah binti Khattab bergegas mengambil lembaran surah Thaha dan menyembunyikannya. Saat mendekati rumah tersebut, Umar bin Khattab telah mendengar bacaan surah Thaha oleh Khabbab. Tatkala Umar bin Khattab telah masuk rumah, ia berkata, "Suara apa yang aku dengar tadi?" Sa'ad bin Zaid dan Fatimah menjawab, "Aku tidak mendengar suara apa-apa." Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah menerima kabar bahwa kalian berdua telah memeluk agama Muhammad." Kemudian Umar bin Khattab menghajar saudara iparnya, Sa'id bin Zaid, dan Fatimah pun bangkit melindunginya dari pukulan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tanpa sengaja menghajar Fatimah hingga terluka. Ketika Umar bin Khattab bersikap seperti itu, Fatimah dan suaminya berkata, "Benar, kami berdua telah memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Silahkan lakukan apa yang engkau mau terhadap kami." Ketika Umar bin Khattab melihat darah yang menetes di tubuh adik perempuannya, ia merasa menyesal atas tindakannya. Sadar akan kesalahan yang dilakukannya, ia berkata kepada adik perempuannya, "Bolehkah aku melihat lembaran yang aku dengar tadi agar aku melihat apa sebenarnya yang dibawa Muhammad?" Umar bin Khattab adalah seorang yang pandai menulis. Mendengar Umar bin Khattab berkata seperti itu, adik perempuannya berkata, "Sungguh kami khawatir engkau akan merobek-robek lembaran tersebut." Umar bin Khattab berkata, "Engkau tidak perlu khawatir." Umar bin Khattab bersumpah kepada adik perempuannya dengan menyebut nama Tuhannya bahwa ia pasti mengembalikan lembaran tersebut kepadanya apabila telah selesai membacanya. Ia berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau ini najis karena engkau seorang musyrik. Lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci." Kemudian Umar bin Khattab berdiri lalu mandi. Usai mandi, Fatimah memberikan lembaran tersebut kepadanya. Di lembaran tersebut tertulis Thaha. Umar bin Khattab membacanya. Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil 'ard wa ma bainahuma wa ma tahtas sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ketika ia membaca permulaan surat tersebut, ia berkata, "Betapa indahnya dan mulianya perkataan ini." Ketika Khabbab bin Al-Arat mendengar ucapan Umar bin Khattab tersebut, ia keluar dari persembunyiannya dan menemui Umar bin Khattab. Khabbab bin Al-Arat berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, demi Allah, aku berharap kiranya Allah menjadikanmu sebagai orang yang didoakan nabinya. Karena kemarin aku mendengar beliau bersabda, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan Abu Al-Hakam bin Hisham atau dengan Umar bin Khattab, maka bersegeralah wahai Umar." Umar bin Khattab berkata, "Wahai Khabbab, ada di mana Muhammad agar aku bisa menemuinya lalu aku masuk Islam?" Khabbab bin Al-Arat berkata kepadanya, beliau berada di sofa di sebuah rumah bersama beberapa orang sahabatnya. Umar bin Khattab mengambil pedangnya dengan terhunus sambil berjalan menuju tempat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ia mendobrak pintu rumah tempat berkumpulnya para sahabat. Ketika mereka mendengar suara Umar bin Khattab, salah seorang sahabat Rasulullah mengintip dari celah-celah pintu dan melihat Umar bin Khattab sedang menghunus pedang. Sahabat tersebut kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan sangat ketakutan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Umar bin Khattab sedang menghunus pedangnya." Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Jangan pedulikan dia. Jika ia menginginkan kebaikan, kita berikan padanya kebaikan. Jika keburukan yang dia inginkan, kita
kita akan habisi dia dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah saja dia masuk. Salah seorang sahabat Rasulullah membukakan pintu dan mempersilahkan Umar bin Khattab masuk. Kemudian Rasulullah menyambut kedatangannya dan menemuinya di dalam kamar. Beliau mengambil tempat ikatan celana dan ikatan selendangnya, kemudian menarik Umar bin Khattab dengannya dengan tarikan yang sangat keras sambil bersabda kepadanya, "Apa yang membuatmu datang ke sini, wahai anak Khattab? Demi Allah, jika engkau tidak menghentikan tindakanmu selama ini, Allah akan menurunkan siksa kepadamu." Umar bin Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang menemuimu untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan apa yang engkau bawa dari Allah." Mendengar jawaban Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bertakbir dengan keras. Dengan takbir itulah sahabat-sahabat di rumah tersebut paham bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah begitu senang dengan keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka sadar sepenuhnya bahwa keduanya akan membentengi Rasulullah SAW, dan dengan keduanya mereka menghadapi musuh-musuh Islam. Itulah kisah dari para perawi Madinah tentang keislaman Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tatkala ayahku masuk Islam, ia berkata, "Siapakah di antara orang-orang Quraisy yang paling pintar dalam menyebarkan gosip?" Maka Umar bin Khattab diberitahu bahwa untuk urusan itu adalah Jamil bin Ma'mar Al-Jumahi orangnya. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Jamil bin Ma'mar sambil dibuntuti Ibnu Umar yang juga sambil memperhatikan apa yang akan Umar lakukan. Setibanya di rumahnya, Umar bin Khattab berkata, "Wahai Jamil, apa kau sudah tahu bahwa aku memeluk Islam dan memeluk agama Muhammad?" Jamil bin Ma'mar tidak merespon perkataan Umar bin Khattab. Ia berdiri dan pergi sambil menarik kainnya, sedang Umar bin Khattab membuntutinya dari belakang. Saat bersamaan, anak Umar, Abdullah bin Umar, juga mengikuti ayahnya, Umar, tanpa sepengetahuannya. Ketika Jamil bin Ma'mar berdiri di dekat Ka'bah, ia berteriak dengan suara terkerasnya, "Wahai orang-orang Quraisy!" Saat itu mereka sedang berkumpul di sekitar pintu Ka'bah. "Ketahuilah bahwa Umar bin Khattab telah kafir dari agama nenek moyang kalian." Umar bin Khattab lalu menyeru dari belakangnya, "Dia berdusta, sesungguhnya aku telah masuk Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya." Kemudian orang-orang Quraisy menyerang Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab membalas menyerang hingga mereka hampir saja dihabisi. Umar bin Khattab pun kelelahan, kemudian ia duduk, sedang orang-orang Quraisy mengepungnya. Umar bin Khattab berkata, "Kerjakan apa yang kalian mau. Aku bersumpah dengan nama Allah, andai saja jumlah kami telah mencapai 300 orang, pasti duel kita berjalan seimbang." Ketika mereka dalam posisi seperti itu, tiba-tiba muncullah orang tua dari Quraisy yang mengenakan pakaian asal Yaman dan baju gamis. Ia bernama Al-As bin Wail As-Sahmi. Ia berdiri di depan mereka dan berkata, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka berkata, "Umar bin Khattab telah murtad." Orang tersebut berkata, "Lalu apa kalian sewot? Ia telah memilih sesuatu untuk dirinya. Lalu apa yang kalian inginkan darinya? Apakah kalian pikir Bani Adi bin Ka'ab akan menyerahkan saudara mereka kepada kalian?" Mereka pun pergi membubarkan diri, dan pergolakan fisik sekaligus iman Umar bin Khattab di hari itu akhirnya selesai. Tidak sampai di situ, pada saat Umar masuk Islam pada malam itu, ia teringat siapa saja yang paling kejam permusuhannya terhadap Rasulullah. Kemudian esok paginya ia datang kepadanya untuk mengatakan bahwa ia telah masuk Islam. Esok paginya Umar bin Khattab pergi ke rumah Abu Jahal dan mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal pun keluar menyambutnya sambil berkata, "Selamat datang wahai anak saudara perempuanku. Apa yang membawamu datang ke sini?" Umar berkata kepadanya, "Aku datang kemari untuk memberitahukan padamu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, serta membenarkan apa yang dibawanya."
Abu Jahal langsung menutup pintu rumahnya sambil berkata, "Semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan apa yang engkau bawa." Demikianlah sikap Umar setelah memeluk Islam. Ia keras sebagai singa saat masih dalam masa jahiliyah, tetap saja berwatak keras dan tegas setelah menjadi muslim, namun dalam jalan yang benar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar pun mualaf. Ia masuk Islam setelah memahami kebenaran ayat-ayat Allah yang ia baca dan renungkan sendiri berkat hidayah Allah dan kemampuan akalnya yang sudah terasah selama menjadi pembesar Quraisy. Peristiwa masuk Islamnya Umar ini terjadi hanya berselang 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, ia tercatat sebagai orang yang ke-40 memeluk Islam. Setelah keputusan pentingnya inilah sikap dan sepak terjang Umar banyak tercatat dalam sejarah Islam. Begitu Umar masuk Islam, sikapnya yang keras dan berpendirian teguh langsung dipertontonkan. Karena umat muslim masih sangat sedikit waktu itu, mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka tak berani menampakkan bahwa telah mengikuti agama Muhammad. Mereka khawatir disiksa oleh kaum kafir Quraisy, terutama para budak dan yang tidak memiliki kedudukan tinggi di mata Quraisy, seperti halnya Abu Bakar. Sedangkan Umar, hari itu dia masuk Islam, ia langsung mengumumkan keislamannya langsung di hadapan petinggi Quraisy yang sedang berkumpul di rumah tempat rapat mereka. Ia juga menjadi orang pertama yang berdakwah secara terang-terangan. Kisah menarik lainnya, saat hijrah kaum muslimin secara besar-besaran ke Madinah dilakukan, umumnya melakukannya secara diam-diam di malam hari, tapi Umar sendiri berani berhijrah secara terang-terangan di siang hari dengan resiko nyawa melayang. Selain kuat dan cerdas, setelah memeluk Islam, Umar juga termasuk dalam golongan muhaddatsin, yaitu orang-orang yang bukan nabi tetapi mendapat ilham dari Allah sehingga keputusan dan penilaiannya akurat. Banyak contoh pendapat Umar yang sesuai wahyu, diantaranya soal tawanan perang. Abu Bakar kala itu berpendapat bahwa tawanan perang Badar sebaiknya ditukar dengan tebusan. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki ide yang tegas dan jauh berbeda. Ia mengusulkan agar para tawanan itu dihabisi sebab mereka adalah para pemimpin kaum musyrikin yang terus memerangi umat Islam. Nabi Muhammad SAW cenderung mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan berpedoman pada ayat Al-Quran surah Muhammad ayat 4. Dan Allah Subhanahu wa taala ternyata membenarkan pendapat Umar dengan turunnya firman-Nya, yaitu surah Al-Anfal ayat 67 sampai 69. Sejarah membuktikan betul bahwa tahanan yang dibebaskan ketika itu kemudian menjadi musuh umat Islam yang paling kuat dalam perang Uhud. Mereka membantai kaum muslimin karena hendak membalas kekalahan pada perang Badar. Bukan sekali itu saja pendapat Umar yang bahkan menyelisihi sahabat dan Nabi, tapi dibenarkan oleh Allah. Di antaranya kisah ketika mensolati orang munafik. Rasulullah SAW cenderung dengan sifat kasih sayangnya, sehingga ketika ada pentolan munafik mati, beliau bersedia mensalatinya meskipun tahu hati orang tersebut kafir. Umar berpendapat tidak selayaknya orang kafir yang pura-pura Islam disolati dan dimintakan ampun. Ternyata setelah itu turun wahyu yang membenarkan pendapat Umar. Dalam hal ibadah juga demikian. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Rasulullah, "Andai kata kita menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat." Lalu turunlah ayat, "Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat." Surah Al-Baqarah ayat 125. Dan juga kisah soal istri-istri Rasulullah yang tidak bercadar. Lalu Umar menyampaikan kepada Rasulullah, andai saja istri-istri beliau diperintahkan memakai cadar dan hijab sempurna, niscaya itu lebih baik karena lelaki yang bertamu ke rumah Rasulullah ada yang bertakwa dan ada juga yang tidak. Lagi-lagi setelah itu turun wahyu yang memerintahkan istri-istri Rasulullah memakai hijab sempurna termasuk memakai cadar. Dan tercatat pula dalam sejarah saat istri-istri Rasulullah mendebat Rasulullah SAW yang akhirnya membuat Rasulullah sedih dan marah,
Maka Umar menasihati mereka agar berhati-hati dalam berbicara dengan Nabi. Sebab jika mereka tidak mengerti adab, bisa saja Allah mengganti mereka dengan wanita-wanita yang lebih baik. Ternyata lagi-lagi setelah itu turun wahyu yang membenarkan pendapat Umar. Dan kisah paling fenomenal Umar bin Khattab yang juga menjadi tema utama dalam video kisah sahabat Nabi kali ini adalah soal setan yang selalu memilih jalan lain ketika melihat Umar sedang berjalan di suatu jalan. Ini karena mereka takut dengan watak dan pendirian Umar yang keras, yang tidak gentar dengan risiko apapun atas semua tindakannya. Jadi, sebagai seorang yang pemberani dan berpegang teguh pada kebenaran, Umar bin Khattab sangat ditakuti oleh setan dan sebangsanya. Tidak ada satupun dari golongan mereka yang berani berhadapan dengan Umar, apalagi menggoda dan menyesatkannya, sebab Umar bin Khattab diliputi oleh cahaya kebenaran. Dan sikapnya dan perawakan gagah Umar inilah Rasulullah sebagai Nabi Allah yang mampu melihat hal gaib yang tidak diketahui semua manusia pernah bersabda, "Wahai Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satupun setan yang bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mencari jalan yang lain yang tidak dilalui olehmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ungkapan tersebut disampaikan Nabi langsung kepada Umar karena Rasulullah diperlihatkan oleh Allah keadaan tersebut. Karenanya dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Sungguh aku melihat setan dari kalangan jin dan manusia lari kabur dari Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Coba bayangkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16-17, iblis bahkan sudah berjanji akan mendatangi dan menggoda umat manusia dari segala penjuru. Tapi khusus dengan Umar bin Khattab ada pengecualian. Dia bukan manusia yang bisa dipengaruhi dengan jin dan semacamnya karena bersihnya hati dan kerasnya pendiriannya dalam menjalankan kebenaran. Karena sifatnya inilah Umar radhiyallahu anhu mendapat sejumlah gelar. Di antaranya adalah julukan Al-Faruq yang berarti sang pembeda antara yang hak dan yang batil. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam buku biografi Umar bin Khattab, Prof. Dr. Ali Muhammad As-Salabi menjelaskan bahwa Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq karena ia menunjukkan keislaman di Makkah. Dengan Islam itu Umar bin Khattab mampu membedakan antara orang kafir dan orang beriman. Selain itu Rasulullah SAW sering memanggil Umar bin Khattab dengan panggilan Abu Hafs, yang berarti bapaknya Hafsah. Hafsah adalah putri Umar yang kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Namun makna Abu Hafs dimaknai berbeda oleh sebagian ulama. Hafs artinya adalah anak singa. Para ulama dan ahli sejarah mengatakan Umar bin Khattab diberi julukan tersebut karena ia kuat dan cepat. Dikisahkan ia pernah mengendalikan kuda yang sedang mengamuk hanya dengan memegang telinga kuda dan duduk di punggung kuda tersebut tanpa bersandar pada apapun. Dan satu lagi gelar Umar yang sangat familiar adalah Asadullah. Asadullah artinya singa padang pasir. Julukan ini diperoleh Umar bin Khattab dari orang-orang suku Arab sebelum ia masuk Islam karena keberaniannya dan kecepatannya menggunakan pedang. Umar disebut mirip singa padang pasir. Kecepatan pedang Umar bin Khattab bagaikan kilat yang membelah angkasa sehingga sangat ditakuti oleh penduduk kota Makkah. Pada masa jahiliyah, banyak darah yang dianggap musuh mengalir dan banyak nyawa melayang di ujung pedang Umar bin Khattab. Begitu pula ketika masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Namun di balik semua sikap keras Umar bin Khattab, ia juga dikenal sebagai seorang yang sangat adil dalam memimpin dan sangat menyayangi kaum lemah dan orang-orang yang punya andil besar dalam Islam. Di masanya semua veteran perang Badar beliau beri tunjangan tahunan sebesar 5.000 dirham. Orang-orang Ansar yang berjasa membantu penyebaran Islam diberinya tunjangan 4.000 dirham setiap tahun. Istri-istri Nabi diberi tunjangan 12.000 dirham setiap tahun.
para penghafal Al-Quran diberinya hadiah 2000 dirham. Ibnu Abbas sendiri memuji Umar dengan menyebutnya sebagai pembela Islam, tempat perlindungan anak yatim, tempat iman, tempat berlindung orang-orang yang lemah, tempat berdaung orang-orang yang lurus. Beliau juga berwibawa, menjauhi ucapan kotor, bersyukur di waktu senang dan duka, serta banyak mengingat Allah di setiap waktu. Demikianlah kepribadian Umar bin Khattab si Al-Faruq, hingga akhirnya ia ditusuk oleh budak Mughirah bin Syu'bah, yaitu Abu Lu'lu'ah Fairuz dari kalangan Majusi berkebangsaan Romawi. Ia awalnya adalah seorang prajurit Sasaniyah yang bertugas di bawah komandan Rustam Farrokhzad, tetapi berhasil ditangkap dalam pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi, ketika Sasaniyah dikalahkan oleh tentara muslim pimpinan Khalifah Umar bin Khattab di tepi barat sungai Efrat. Umar meninggal setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dengan pisau bermata dua yang telah dilumuri racun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar yang gagah berani akhirnya terbunuh oleh seorang budak yang berkhianat. Umar bin Khattab kemudian dibawa ke rumah Aisyah dan dimakamkan di samping kedua sahabatnya tercinta, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Selamat jalan sahabat Nabi tercinta, selamat jalan Umar. Sampai di sini kisah Umar bin Khattab yang ditakuti jin telah berakhir. Kisah detik-detik meninggalnya Umar dan saat menjadi khalifah, tentu kisahnya tak kalah menariknya dari kisah Khalifah Umar ini. Untuk itu, pastikan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Akhir kata, tak ada kisah terbaik dan paling valid selain kisah Al-Quran. Untuk itu, jika kisahnya kami kutip dari Al-Quran, maka percayai dan ambil hikmahnya. Tapi jika selain dari itu, maka jangan lupa bertabayun. Mungkin sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan berikan kritiknya lewat komentar di bawah. Dan bila ada yang benar dari kami, tentu itu dari Allah semata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.